Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kembali saya akan mencoba membahas emiten yang menurut saya pribadi ini eh, sangat layak untuk dibahas ya, karena ada beberapa hal yang membuat saya tertarik dan tentunya juga mungkin teman-teman investor sudah mengetahui emiten ini, yaitu emiten Bank BRI. Karena untuk beberapa periode ke belakang, bahkan di Desember ya, dia tidak mengalami yang namanya kenaikan harga saham. Dan seperti tahun-tahun atau periode sebelumnya, untuk saham-saham bank biasanya di akhir tahun itu kan dengan adanya sentimen windows dressing ya, window dressing harusnya naik ya gitu ya teman-teman, kalau kita lihat dari periode-periode tahun-tahun sebelumnya. Tetapi sekarang di tahun 2024, kalau kita perhatikan ya teman-teman, untuk saham Bank BRI sendiri dia lebih banyak mengalami penurunan nih di bulan atau periode Desember gitu ya. Nah sekarang kalau kita coba perhatikan nih, kalau untuk BRI sendiri malah dia membuat gap atas nih ya, di kisaran harga 4.100-an nih teman-teman. Dan tentunya masih banyak lagi nih gap teman-teman di kurang lebih di harga 5.500-an, dan ya mungkin ada gap-gap lain ya, kurang lebih di angka 6.000 mungkin ya. Nah untuk video kali ini saya akan fokus membahas untuk teknikal saja untuk saham PBRI gitu ya. Kira-kira sampai sejauh mana nih kalau memang dia ternyata di Desember ini mengalami penurunan, kira-kira sejauh mana sih dia menurun gitu, apakah mungkin bisa jebol dari 4.000 gitu teman-teman. Nah kita coba akan prediksi ya. Nah untuk yang pertama, seperti biasa dari sisi teknikal ini, saya akan tarik garis horizontal ya untuk melihat apakah memang ada support line yang mungkin akan dites oleh emiten ini gitu ya. Mungkin yang pertama kita lihat nih dari periode sekarang nih di angka 4.100 ya, 4.100 atau 4.050 nih. Kalau kita perhatikan di 4.000 di periode tanggal 20 bulan 12 ya, tanggal 20 bulan Desember nih, dia mengalami pemantulan di angka 4.060-an atau kurang lebih 4.050 ke 4.060 gitu ya. Nah, coba kita lihat ke belakang, kita melihat secara historis apakah memang 4.060 ini pernah menjadi titik support, dan ternyata memang benar teman-teman. Di tahun 2021 nih, periode Desember, dia mengalami pemantulan dari angka kurang lebih 4.060-an gitu ya. Nah, tapi saya penasaran nih teman-teman. Di sini ternyata ada lagi titik support baru nih, kurang lebih di angka 4.000 ya teman-teman ya. Saya yakin sih angka 4.000 teman-teman, karena di sini dia juga pernah mengalami pemantulan di periode 2022 Januari di angka 4.000 ya. Nah, saya coba tandain dulu biar lebih jelas ya teman-teman. Di sini dia juga pernah mengalami pemantulan harga nih pada periode bulan Januari 2022 atau Desember 2021 nih. Nah, di sini juga terjadi pemantulan harga di periode semester pertama di tahun 2022, yaitu di bulan-bulan Juni dan di bulan-bulan Juli ya. Nah, kalau kita perhatikan nih teman-teman, ternyata angka tadi yang kita lihat di sini, angka support kurang lebih di angka 4.060 atau 4.050 ini ternyata belum menjadi titik support yang lebih rendah gitu ya. Nah, kalau saya lihat sih di sini kemungkinan besar dia bisa menuju ke harga 4.000 ya teman-teman. Kalau saya lihat sih support kuatnya ini, kalau menurut pemikiran saya pribadi, pasti akan menuju ke 4.000 sih teman-teman. Karena kalau kita perhatikan untuk bulan Desember, masa-masa window dressing aja sudah selesai gitu ya. Apakah nanti penguatan terjadi di 2 hari terakhir nih di bulan Desember? Tapi saya tidak yakin ya teman-teman ya. Bisa jadi nanti untuk 2 hari terakhir di Desember, itu tanggal 30, tanggal 31, emiten ini kemungkinan besar menguji lagi nih di angka 4.000. Oke lah kalau memang dia menguat ke angka 4.100 karena di sini ada gap ya. Bisa saja dia akan menutup gap ini dan bertahan di angka 4.060 atau mungkin ke 4.000 gitu ya. Nah, kita coba lihat grafiknya secara mingguan ya teman-teman ya. Kalau untuk mingguan memang benar nih. Ini kan ringkasan grafik dari daily ya. Di angka 4.000 ini memang terjadi pemantulan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah dari angka 4.000 atau 4.050 ini dia mengalami penurunan kembali nih ke angka 4.000 untuk periode mid sampai dengan long term-nya, atau bisa mengalami jebol harga dari 4.000 gitu ya. Nah, kalau pendapat saya teman-teman, di harga sekarang lah sebaiknya kita untuk mencicil emiten ini. Karena untuk performa sendiri emiten BRI ini kan cukup menarik ya, cukup bagus dan tidak kalah saing dengan bank-bank lain yang
mungkin sama ya statusnya di bank buku 4 seperti misalnya BCA gitu ya, Bank Mandiri maupun BNI. Dan kinerja semua bank itu, perbankan terutama Bank BRI ini sebenarnya meningkat ya teman-teman. Nah itu kenapa alasan sebaiknya sih cicil masuk di BRI ini. Di kisaran harga 4.050 sampai dengan 4.000 ya saya rasa sih buy saja ya teman-teman. Jadi kalau saya pribadi sih di harga sekarang di sini juga perlu di buy ya. Di angka 4.000 ini saya rasa sih buy saja. Dan kemudian di angka 4.000-an ini, di angka 4.000 sampai dengan 4.060 itu saya rasa sih ini adalah waktu kita untuk melakukan pembelian gitu ya teman-teman. Karena dari tahun 2021 ini sudah menjadi titik support kuat. Dan kalau kita range harganya dari tahun 2020 semenjak pandemi dan juga setelah pandemi COVID, after pandemi gitu ya, angka 4.000 ini menjadi titik kritikal gitu ya. Ini menjadi titik krusial untuk emiten BRI ini. Masa sih sekelas BRI bisa turun dari harga 4.000 secara level psikologis, dia mampu bertahan dia di angka 4.000 beberapa kali gitu ya teman-teman. Dan saya rasa sih untuk emiten ini karena dia masih growth dan tentunya masih bagus gitu ya, dia akan paling keras nanti akan menurun di angka 4.000-an gitu ya. Nah disitulah saatnya menurut analisis saya pribadi teman-teman, angka 4.000 ke 4.050 dan juga di angka 4.050 titik support sekarang itu saya rasa sih sudah saatnya kita untuk melakukan buy gitu ya teman-teman ya. Dan saya yakin sih karena adanya beberapa gap di atas ya, yang tadi kita lihat nih di angka 5.050 nih teman-teman. Saya coba perhatikan ya. Di angka 5.050 kan ini ada gap ya teman-teman. Di angka 5.050 coba kita lihat yang daily tadi di angka 5.050 ya. Ya di sini angka 5.050 kan saya rasa ini bisa diraih nih teman-teman. Ya kita tahu BRI kan cukup liquid ya, dan saya rasa di angka 5.500 ini menjadi titik resisten pertama menurut saya. Dan kalau kita perhatikan lagi ke atas, saya rasa sih di angka di sini juga menjadi gap ya teman-teman. Di sini ada juga gap nih di angka 6.000-an gitu ya. Saya yakin sih untuk emiten ini ke angka 6.000 karena dia masih growth gitu ya. Secara penghasil, maksud saya secara performa maupun laba bersihnya masih meningkat, dan tentunya ini adalah peluang yang sangat menarik menurut saya untuk emiten ini untuk dikoleksi teman-teman. Dan justru di sinilah saatnya teman-teman investor bisa melakukan koleksi emiten ini di harga yang cukup rendah gitu ya. Nah kalau secara short term, saya yakin sih emiten ini akan kemungkinan besar ada dua kemungkinan. Yang pertama bertahan di posisi 4.050 ini atau 4.060, dan kemungkinan kedua menurun sampai dengan harga 4.000 atau di kisaran harga 4.000 ke 4.050. Dan disitulah saatnya saya rasa teman-teman untuk melakukan koleksi sampai dengan sekarang, dan tunggu saja nanti untuk periode mid sampai dengan long term emiten ini balik lagi ke angka 5.000-an dan juga ke angka 6.000-an gitu ya. Dan itu potensi gainnya itu cukup lumayan gitu teman-teman. Nah kalau mungkin banyak sentimen sekarang ya teman-teman, seperti kenaikan PPN gitu ya yang mencapai angka 12% dan hal lain, saya rasa sih itu tidak berdampak signifikan ya terhadap bank ini ya. Karena tentu saja dari emiten perbankan BRI ini kan dia bergerak di bidang penyaluran kredit dan juga tabungan gitu ya teman-teman. Dan tentunya untuk emiten BRI ini untuk pangsa atau konsumennya itu kan sudah berada di mikro kecil ya, dan semuanya membutuhkan Bank BRI seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya pribadi, disclaimer on ya teman-teman, tetap koleksi saja Bank BRI ini, lakukan pembelian di range harga 4.050 sampai dengan 4.000 ya gitu ya. Dan nanti teman-teman sebaiknya menghold untuk periode yang menengah sampai dengan long term untuk mendapatkan hasil yang maksimal nanti untuk investasinya gitu ya teman-teman. Nah mungkin sekian pembahasan saya mengenai emiten BRI teman-teman, dan kalau teman-teman investor punya komentar yang mungkin berbeda dan juga boleh melengkapi analisis ini, boleh di komen di kolom komentar, dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.